Dan Rasulullah mendahulukan umatnya. Rasul memastikan dulu bahwa pengikutnya sudah aman di Madinah, sedangkan Rasul sendiri masih tetap di Mekah. Rasul, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan beliau kan, pas mau berangkat itu. Nah, Rasul masih di Mekah gitu. Mungkin kalau pemimpin kita mah ya yang duluan gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya Allah masih memberikan kita kesempatan. Pagi hari ini kita berada di tanggal 11 Muharram ya, 1445 Hijriah. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk flashback. Ya, kita menghadirkan suasana 14 abad yang lalu saat Islam ini baru muncul. Ya, kita mulai dari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang mendekati 40 tahun, beliau banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya yang tidak sejalan dengan kebenaran. Maka di saat-saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering beruzlah. Apa uzlah itu? Mengasingkan diri dari kaumnya, menjauh dari kota Mekah, dan sering bertahanus di gua Hira. Di mana letaknya? Yang ada di Jabal Nur. Bukan Jabal Nur yang ada di perumahan bukit itu ya. Nah, kalau itu Masjid Jabal Nur. Ini gunung, Pak. Dengan membawa bekal air dan roti gandum dari istrinya, ya disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus merenungkan keadaan ya, gua Hira. Ya, ada yang pernah ke gua Hira, Pak? Ada. Wah, alhamdulillah. Kalau saya beberapa kali nggak pernah diajak naik ke atas itu, karena lumayan curam ya. Di mana letaknya gua Hira itu kita lihat. Ini dia, Pak. Ya, inilah Jabal Nur itu. Naik ke sini butuh waktu dari bawah ke atas ini 1 jam, Pak, sampai ke gua itu. Berarti bolak-balik butuh waktu 2 jam. Makanya yang bawa jamaah umroh gitu ya lebih baik nunggu di bawah aja daripada ngabisin waktu di situ. Ya, kecuali yang mungkin berangkatnya sendiri ya. Jadi dari sinilah Rasulullah menatap kota Makkah sambil merenungkan keadaannya. Ya, beliau bertahanus di sini ya, di dalam gua dan sampai akhirnya kemudian di tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu
turun wahyu yang pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi, malaikat Jibril turun kepada jenengan membawa wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya, surat Iqra, betul ya. Surat Iqra, karena ya memang pertama kali kalimatnya adalah Iqra, itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, inilah kira-kira gambarannya Gua Hira itu. Saat itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, peristiwanya seperti apa nanti diceritakan di dalam film ini ya. Ini hanya sebuah film saja. Ini adalah sosok yang memerankan Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan menceritakan gambaran saat Nabi di Gua Hira itu. Ada berkumpul beberapa orang sahabat, termasuk nanti ada pamannya Abu Thalib. Masih kebaca Pak terjemahannya? Bahasanya bahasa Arab soalnya. Nah, ini pamannya Abu Thalib. Sejak awal pamannya sudah memberikan pernyataan, sampaikan pada Muhammad bahwa pamannya yang memelihara dia dari kecil akan selalu melindunginya. Nah, sehingga dengan adanya Abu Thalib ini, tokoh-tokoh Quraisy tidak berani mengganggu Nabi itu, karena beliau ini adalah termasuk tokoh yang dihormati di antara ya tokoh-tokoh Mekah ketika itu. Maka sejak saat itu mulailah Rasulullah berdakwah, di mana Rasul mulai berdakwah dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun kurang lebih Rasulullah berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, pada anggota keluarga beliau, kepada sahabat ya, sampai akhirnya setelah itu, nah, di antara orang yang pertama kali ya, yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, antara lain adalah ada istrinya beliau sendiri Khadijah, ada Zaid bin Harisah anak angkatnya, ada Ali bin Abi Thalib, dan juga ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu kemudian Abu Bakar pun berhasil mengajak 5 orang lainnya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab belum masuk saat itu ya, jauh setelah itu Umar bin Khattab itu. Nah, sampai akhirnya turunlah perintah Allah di surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Setelah 3 tahun Nabi sembunyi-sembunyi ya, karena tidak mudah Pak, mendakwahkan ajaran tauhid bahwa hanya Allah yang berhak disembah di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu menyembah berhala ya. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Tidak mudah untuk merubah keyakinan mereka. Jadi mulai sembunyi-sembunyi sampai akhirnya turun perintah ini. Ayo Muhammad, sampaikan secara terbuka,
Sampaikan secara terang-terangan apa yang Allah perintahkan. Jangan hiraukan orang-orang musyrik itu. Nah, maka Nabi dengan segala resiko yang harus dihadapi mulai berdakwah, dipanggil semua kerabat-kerabatnya, dikumpulkan di satu bukit, dan Nabi sampaikan bahwa saya ini adalah utusan Allah. Nah, sehingga ketika itu pamannya sendiri Abu Lahab yang menyatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka engkau Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami ke tempat ini. Sehingga turunlah kemudian firman Allah di surat Al-Lahab. Nah, inilah saat itu mulai dakwah secara terbuka. Bahkan Nabi dengan kurang lebih 30 orang pemuda yang sudah bergabung saat itu menyatakan secara terbuka dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat Mekah. Inilah dulu mereka, ya, seperti ini mereka dulu memperjuangkan Islam itu. Ini sosok Hamzah, paman Nabi juga. Beliau adalah seorang pemburu di gurun. Hamzah marah ketika melihat 30 orang pemuda ini dianiaya oleh Abu Jahal. Maka mulai saat itu, karena Nabi sudah menyatakan secara terbuka dakwahnya, maka setiap kali diketahui ada orang-orang yang masuk Islam, pasti mereka akan dizolimi oleh orang-orang kafir itu. Banyak sekali penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh pengikut Nabi Muhammad saat itu, seperti Bilal bin Rabah, seorang budak yang berkebangsaan Afrika Habsyi itu, disiksa oleh majikannya sampai ditindih dengan batu besar. Termasuk Ammar bin Yasir yang kedua orang tuanya adalah menjadi syuhada pertama dalam Islam. Itu dibunuh oleh Abu Jahal, itu ibunya, itu di depan matanya Ammar bin Yasir. Dan 10 tahun setelah Nabi diangkat, itulah tahun yang disebut dalam sejarah sebagai tahun duka cita. Kenapa? Karena di saat itu Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Jadi dakwahnya di Mekah itu, Pak, ya, Rasulullah itu 13 tahun, Pak. Nah, di Madinah hanya 10 tahun. Nah, jadi di Mekah itu 13 tahun dakwah di tempat kelahirannya sendiri. Ternyata sambutannya tidak bagus. Tokoh-tokoh yang ada banyak yang menolak, bahkan pamannya sendiri kan. Nah, bahkan pamannya yang melindungi beliau di tahun ke-10 ini kemudian meninggal dunia. Begitu juga istrinya, Siti Khadijah. Padahal inilah 2 tameng Rasulullah yang melindungi Nabi itu. Maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bersedih, sehingga tahun ini kemudian disebut sebagai tahun duka cita. Ya, dan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum hijrah, ya, ketika di awal-awal banyak orang-orang yang disiksa oleh orang-orang kafir ini, Rasulullah kemudian sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habsyi ketika itu. Jadi hijrah pertama itu bukan ke Madinah, Pak, tapi ke Habsyi. Habsyah, daerah mana itu? Daerah Ethiopia, ya, daerah Afrika, Pak. Ya, daerah Afrika. Jadi lumayan jauh, ya, daerah Ethiopia itu.
Di mana tuh lokasinya? Ini kan Mekah tuh. Harus melintasi gurun, bahkan nyebrang laut ke sini. Berarti Allah, luar biasa perjuangan mereka dulu. Ya. Kenapa Rasulullah memerintahkan ke tempat ini? Karena Rasul mendapatkan informasi bahwa di Habsyah ini dipimpin oleh seorang raja Kristen, tetapi tidak ada yang dizalimi, siapapun yang minta perlindungan padanya. Nah, sampai 2 kali hijrah ke tempat ini, ke Habsyah itu, dan yang kedua kalinya itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib yang tadi paman Nabi itu. Nah, di tahun ke-10 kita kembali ke situ tadi. Tahun ke-10 Nabi sangat bersedih karena di tahun itu beliau kehilangan 2 sosok yang menjadi pelindung beliau, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Dan yang sangat Nabi sesalkan adalah Abu Thalib pamannya yang memelihara dari 8 tahun usia beliau sampai akhir hayatnya tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak. Enggak, berat lisannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Ini yang menjadi Rasulullah sangat bersedih. Jadi kalau ada keterangan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan muslim, itu diragukan ya, karena keterangan yang masyhur Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya Nabi mengatakan bahwa ayahku dan ayah kalian di neraka. Nah, jadi hadis itu yang disebut ayah oleh Nabi adalah pamannya. Karena bagi orang Arab, paman itu kedudukannya sama seperti ayah. Adapun ayahnya Rasulullah, Abdullah, itu kan meninggal jauh sebelum beliau lahir. Bahkan jauh sebelum Nabi menjadi Rasul. Itu masuknya masa fatrah, masa di mana tidak ada Nabi. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum ada. Dan para ulama menyatakan orang-orang yang hidup di masa fatrah, selama mereka ini belum terkontaminasi dengan penyembahan terhadap berhala, maka mereka dinyatakan selamat. Jadi ayah ibunya Nabi itu menurut jumhur ulama selamat itu. Nah, jadi terlalu berani kalau ada yang mengatakan ayahnya Nabi di neraka ya. Karena yang disebut ayah Nabi oleh Rasulullah pamannya ini, itu pamannya. Jadi beliau ya di neraka, Pak. Sampai Nabi pun meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat untuk pamannya. Allah hanya mengabulkan untuk tidak membebaskan dari siksa, tapi meringankan siksanya. Ya inilah bukti bahwa hidayah itu milik Allah. Nabi saja nggak berhak memberikan itu untuk pamannya. Nah, maka kemudian Nabi setelah ini lalu beliau mencoba untuk mencari suaka ke Taif. Nah, Taif itu wilayah yang masih ya dingin, masih subur. Karena dianggap Mekah sudah tidak cocok lagi untuk dakwah, tidak aman lagi. Dan ternyata sampai di Taif Nabi malah dilempari batu sampai berdarah-darah. Disitulah Rasulullah mengadu kepada Allah, berdoa di satu tempat. Mungkin kalau yang pernah umroh atau haji pernah diajak ke Taif, pasti akan ditunjukkan tempat di mana Rasulullah pernah berdoa di situ. Nah, Rasulullah lalu berdoa di situ. Tahun ke-10 ini berserah diri, intinya pasrah, ya Allah, mau kepada siapa engkau serahkan diriku ini. Nggak tahu lagi harus kemana. Di Mekah hanya ada orang-orang yang membencinya. Ke Taif pun ternyata tidak ada sambutan, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah. Nah, maka kemudian di tahun itu pula Allah kemudian mengangkat beliau ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu di tahun itu. Seakan mau menghibur Nabi yang sedang sedih, sekaligus ingin menguatkan mentalnya.
Jangan takut Muhammad, jangan sedih, masih ada Allah. Kalau ragu dengan kekuasaan Allah, ayo lihat gitu. Jangan hanya di bumi saja, naik ke langit terus sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga Nabi kembali dari peristiwa itu dengan mental yang kuat, dan bahkan kemudian Allah mengabulkan doa Nabi di Taif dengan datangnya beberapa orang dari Yasrib, ya, orang dari Yasrib yang menyatakan beriman kepada beliau. Ini setelah tahun ke-10 ini menyatakan beriman, lalu mereka berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah. Dan baiat yang kedua, kaum Ansor, penduduk Yasrib, mereka kembali ke Madinah dan sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Rasulullah ada harapan kembali. Ternyata ada tempat masih untuk bisa melanjutkan dakwahnya, yaitu Yasrib, atau itu nama Madinah dulu, Pak, Yasrib, ya. Di mana Yasrib itu? Ya Madinah, ya, lokasinya sebelah utara dari kota Mekah. Ya, kalau Mekah itu, ya, wilayahnya ini nih, cakupannya Mekah itu, ya. Nah, kita lihat kota Mekah. Nah, ini Mekah nih. Nah, ini Mekah, ya. Nah, sedangkan Madinah adanya di sini jauh nih. Nabi dulu berjalan dengan menggunakan kendaraan unta, itu butuh waktu kurang lebih 1 pekan, Pak. Seminggu dari Mekah ke Madinah itu. Kalau sekarang setengah hari dengan bis. Itu kurang lebih 450 kilo jaraknya, ya, 450 kilo dari Mekah ke Madinah ini, ke sebelah utara. Nah, tapi sekarang bisa ditempuh dengan waktu 2 jam saja, pakai kereta cepat. Nah, sudah ada kereta cepat. Cuma pengalaman orang-orang yang umroh pakai kereta cepat, mereka tidak kurang khidmat katanya. Karena di kereta nggak bisa bareng-bareng, talbiyahnya sendiri-sendiri. Jadi masih merasa lebih khidmat naik bis gitu. Ya, walaupun lebih cepat. Nah, maka Nabi pun bersiap-siap untuk hijrah ke Madinah. Nah, dan luar biasanya Bapak Ibu, ya, saat Nabi SAW melihat Madinah mulai ada harapan, ya, yang dulunya Yasrib ini yang dinominasi oleh suku Bani Qailah yang terpecah kemudian menjadi 2, Aus dan Khazraj, maka proses hijrah pun dilakukan dengan diam-diam, sendiri-sendiri atau kelompok kecil. Jadi bertahap, tidak sekaligus. Dan Rasulullah mendahulukan umatnya. Rasul memastikan dulu bahwa pengikutnya sudah aman di Madinah, sedangkan Rasul sendiri masih tetap di Mekah, ya, kecuali mereka yang tidak mampu untuk berangkat ke Mekah, ya, ke Madinah, ya, masih tetap berada di Mekah. Nah, sedangkan Rasul, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan beliau, kan, pas mau berangkat itu. Nah, Rasul masih di Mekah gitu. Mungkin kalau pemimpin kita mah ya yang duluan gitu, ya. Iya. Nah, jadi dengan kendaraan unta, Pak, Rasulullah itu yang disiapkan oleh Abu Bakar, dan memilih Abu Bakar untuk menjadi temannya. Abu Bakar sangat bangga karena beliau dipilih oleh Rasulullah sebagai teman dalam perjalanan itu. Dan Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta, satu untuk beliau, satu untuk Rasulullah.
Gratis Pak. Tapi apa kata Nabi? Nabi nggak mau gratis. Unta itu dibeli Pak. Ini perjuangan untuk Islam. Wah, kalau pemimpin kita meminta lagi masih ada nggak? Gitu. Dapat fasilitas gratis itu unta dari Abu Bakar itu dibeli, luar biasa. Ya, Nabi nggak mau. Untuk perjuangan itu sesuatu yang gratis. Nah, maka Rasulullah pun berangkat hijrah ya ke Madinah setelah memastikan orang-orang di Madinah sudah aman. Nah, sedangkan di Madinah para sahabat menunggu dengan penuh kegelisahan. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasibnya? Abu Bakar bertiga dengan seorang pemandu Uraikid, orang kafir itu, dibayar oleh Rasulullah. Ya, kenapa? Karena jalur perjalanannya Pak, kan kalau secara umum nih kita lihat petanya, Rasulullah itu untuk menuju ke Madinah kan berarti harus berjalan menuju utara. Nah, sedangkan Rasulullah ketika hijrah itu dari rumah beliau menuju rumah Abu Bakar, kemudian ke Gua Sur yang letaknya justru ada ya bukan sebelah utara kota Mekah. Gua Sur itu nih, di sini ya, bermalam 3 hari di sini di Gua Sur ini. Untuk apa? Memastikan jalur sudah aman. Maka untuk mengetahui informasi seputar Mekah, Nabi meminta putranya Abu Bakar, Abdurrahman namanya, agar setiap sore datang menemui Nabi di Gua Sur, menyampaikan informasi tentang Mekah. Lalu diminta budaknya Abu Bakar ya, namanya Amir bin Fuhairah, untuk membawa kambing-kambing gembalaannya ke sini, menghapus jejaknya Abdurrahman agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir itu, sambil membawa kambingnya, dan Nabi bisa minum air susu kambing. Nah, untuk makannya bagaimana? Kebutuhan makannya, Nabi minta putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar yang sedang hamil tua Pak, suruh datang ke tempat ini dari kota Mekah. Coba bayangkan, jalan kaki. Kok tega Nabi nyuruh putrinya Abu Bakar yang sedang hamil tua ini supaya tidak ada orang yang curiga. Sengaja Nabi milih Asma ini. Nah, sehingga Asma ketika itu menggunakan 2 tali, 2 ikat pinggang, satu untuk menahan kehamilannya, satu untuk menahan makanan yang dibawanya, sehingga beliau digelari Zatun Nitaqain, 2 perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang itu ya. Jadi seperti itu Rasulullah, bagaimana Rasulullah merencanakan, mendesain, mempersiapkan segala sesuatunya untuk hijrah. Jadi nggak begitu saja itu, ditunjuk orang-orang dengan tugas-tugas tertentu. Nah, termasuk Asma binti Abu Bakar tadi. Setelah dipastikan aman, setelah 3 hari barulah Nabi berangkat menuju Madinah ya, menuju Madinah dengan jalur yang berbeda, bukan jalur yang dilalui oleh para pedagang, sehingga orang tidak tahu tuh ya. Walaupun saat itu orang-orang kafir bikin sayembara kan, ketika sudah kehilangan Nabi, di rumahnya udah nggak ada, mereka buat sayembara, siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah 100 ekor unta. Abu Jahal itu udah sampai ke Gua Sur tadi Pak, sudah di depan Gua Sur, tapi dengan izin Allah, Allah melindungi Nabi hanya dengan apa? Sarang laba-laba dengan seekor burung dara, sehingga Abu Jahal merasa nggak yakin kalau ada orang di situ. Pada Abu Bakar udah nangis itu di dalam gua, karena kalau nongol saja itu kepalanya Abu Jahal
pasti tahu Nabi ada situ. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah kemudian berangkat ke Madinah, dan orang-orang di Madinah menunggu kedatangan Nabi dengan penuh kecemasan. Ya. Di Madinah, yatarqabu al-muslimuna maqdim Rasulillah wa qulubuhum min al-khawf wal ishfaq takadu tahtaha. Oh, teropongnya langsung dengan mata itu naik ke pohon kurma. Kalau lama ngerti Pak ya. Nah, saat itu kurang lebih ada 500 orang sudah Pak yang masuk Islam di Madinah itu. Ya, 500 orang, lumayan. Kemudian apa yang dilakukan Nabi pertama kali saat datang di Madinah? Yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Ya, bukan bikin istana Pak. Yang dibangun Rasulullah adalah masjid. Masjid apa? Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Masjid Kuba ini pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah. Terletak di Kuba 5 kilo sebelah tenggara kota Madinah, dibangun pada tahun 1 Hijrah. Makanya siapapun yang datang ke kota Madinah itu dianjurkan untuk mengunjungi Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat di situ. Pahalanya itu sama seperti umrah, kata Nabi. Tapi yang sudah datang ke Madinah itu harus ke Madinah dulu. Sudah tinggal di Madinah, baru itu disunnahkan untuk mengunjungi Masjid Kuba ini ya. Nah, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal, berarti tepat dengan kelahiran Nabi saat itu berusia 53 tahun ya, Rasulullah membangun Masjid Kuba. Nah, kemudian setelah itu barulah Rasulullah membangun kota Madinah, membangun masyarakat, orang-orang tambah banyak masuk Islam ya. Dan para sahabat sudah merasa punya kekuatan saat itu. Sampai-sampai Hamzah, itu pamannya Nabi yang tadi itu, berkali-kali mengatakan kepada Rasulullah, "Ayo Rasulullah, lawan mereka. Orang kafir itu, kita rebut kembali kota Mekah itu." Tapi Rasulullah tetap belum berani menyatakan perintah untuk berperang, sampai akhirnya turunlah perintah dari Allah untuk melawan orang-orang kafir itu di tahun kedua Hijrah, yang disitulah kemudian terjadi perang Badar, perang pertama dalam Islam. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Akhirnya siapa yang menang Pak di perang ini? Kaum muslimin ya, walaupun saat itu jumlah mereka hanya 313, sedangkan orang kafirnya 1000 orang. Kenapa bisa menang? Allah turunkan 5000 pasukan malaikat. Salah satu sebabnya adalah sebelum perang ini dimulai, Rasulullah bolak-balik berdoa pada Allah. Masuk tenda berdoa, keluar lagi masuk tenda, sampai ridanya itu berkali-kali jatuh. Mengangkat tangan tinggi-tinggi Rasul berdoa kepada Allah agar Allah turunkan pertolongannya. Nah, sehingga menurut para ulama bahwa di perang Badar malaikat yang diturunkan itu terlibat dalam perang. Bukan cuma turun, tapi ikut berperang menyerang orang-orang kafir itu. Dan para sahabat lihat itu pasukan malaikat ini berjubah putih
gitu, naik kuda itu menyerang orang-orang kafir itu. Itulah pertolongan Allah yang diturunkan saat perang Badar ini. Ya, dan saat itu banyak orang-orang tokoh kafir yang terbunuh, banyak juga yang ditawan. Ya, dan terus berlangsung kemudian setelah itu perang Uhud, ya. Dan sampai kemudian, nah, kita langsung saja ya. Nah, terakhir setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tahun ke-8 Hijrah tepatnya, terjadilah peristiwa Fathu Makkah, di mana kota Makkah bisa direbut kembali oleh orang Islam, kaum muslimin ketika itu. Dan ini diawali dengan peristiwa pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang isinya pernyataan jika ada penyerangan satu pihak maka penyerangan harus dilakukan secara keseluruhan sebagai balasannya. Karena terjadi perjanjian damai, Pak, di tahun ke-6 Hijrah saat Nabi berangkat dari Madinah dengan beberapa ratus orang untuk umroh, sampai di Hudaybiyah dihadang oleh Khalid bin Walid, saat itu belum masuk Islam. Dihadang oleh Khalid bin Walid dan dipaksa kembali ke Madinah. Coba bayangkan, udah seminggu jalan sampai di Mekah suruh balik lagi, nggak boleh umroh. Maka dibuatlah perjanjian damai bahwa tidak akan ada peperangan di antara mereka selama 10 tahun. Ternyata di tahun ke-8 Hijrah mereka sendiri yang melanggar. Ada satu kelompok mereka yang menyerang orang Islam, maka Nabi mengerahkan pasukan di tahun itu membawa 10.000 pasukan lengkap dengan persenjataannya. Itu bahkan Khalid bin Walid saat itu sudah masuk Islam. Di awalnya tahun ke-6 Hijrah Khalid itu belum jadi muslim. Tahun 8 Hijrah saat terjadi Fathu Mekah, Khalid menghadap Nabi dan menyatakan masuk Islam. Khalid dah yang memimpin 10.000 pasukan dengan senjata lengkap. Ya, suasana saat itu mengharukan. Ya, pasukan berkemah di atas bukit ya yang ada di kota Mekah. Mereka membuat pagar betis sebagai benteng pertahanan kalau pasukan Quraisy menyerang. Masing-masing dari mereka pun mengepung kota Mekah dari 4 penjuru mata angin. Ada yang mengatakan dari 3 penjuru mata angin. Dan akhirnya pertempuran itu pun terjadi dan umat Islam menang telak. Kenapa? Orang-orang Quraisy ketakutan, Pak, saat orang Islam ini datang dengan 10.000 pasukan. Tidak ada yang berani keluar. Semuanya pada bersembunyi, Pak. Nah, di antara para sahabat yang berangkat dari Madinah ini, banyak di antara mereka yang masih meninggalkan keluarganya di kota Mekah, Pak. 8 tahun mereka tinggalkan kota kelahirannya. 8 tahun mereka tinggalkan keluarganya di kota Mekah ini. Sehingga mereka datang memasuki kota Mekah itu dengan penuh kerinduan, merindukan anaknya, istrinya, termasuk tanah tempat kelahirannya. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat ketika itu, Pak, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala itu. Tidak ada lagi berhala.